Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menolong kami. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan memulai ibadah kami Bapa di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami menyerahkan para petugas dan para pelayan-Mu ya Bapa, baik sebagai pembaca Alkitab, song leader, pelayan liturgi, Ibu Penatua Grace Purukan, juga persembahan dan warta, Ibu Penatua Susi Wiling, hamba-Mu sendiri sebagai doa konsistori. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami menyerahkan Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan semata. Urapi dia, mampukan dia Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikirannya, sehingga firman kebenaran-Mu yang dia sampaikan dapat dia jelaskan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah segala sesuatu di dalam ibadah ini semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan semata. Kami menyerahkan ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan semata. Kami mengingat segala kelemahan, kekurangan, serta dosa yang kami lakukan di sepanjang hari kemarin hingga pada pagi hari ini, baik melalui sikap hati kami, ucapan, dan pikiran kami, bahkan tindak tanduk kami yang melukai, mendukacitakan sesama kami, terlebih-lebih melukai dan mendukacitakan hati Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan dari Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami sebelum kami memulai ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulaikan ibadah kita hari ini di dalam kita memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus. Tema ibadah hari ini, kenaikannya memberkati, kedatangannya menyatukan. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Iren Tetelepta, Sarjana Teologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran kita bagi Allah. Dalam suasana ketakutan dan keraguan tentang kebangkitannya, maka Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51. Sebagai ungkapan sukacita dan syukur, mari kita menyembah Dia dengan pujian dari Kidung Jemaat 222B bait 1 dan 2. Jemaat dipersilakan berdiri. Nobatkan Raja-Mu
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini ditabiskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Mendasari ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 16 bait 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Marilah kita aminkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 222B bait 7 dan 8. Bangsa-bangsa dunia sekarang bertemu, akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud, hai ikut alam semesta dan puji Yesus Tuhanmu. Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya, kita awali dengan doa pengakuan dosa secara pribadi. Marilah kita berdoa. Sebagai umat, kami seringkali jatuh dalam dosa dan tersandung dalam perbuatan kami melawan Engkau, ya Tuhan. Kami seringkali melanggar akan perintah-perintah-Mu, dan dalam kesalahan-kesalahan kami melanggar kekudusan-Mu. Bersihkanlah kami dari pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami menjadi bersih, dan basuhlah kami, supaya kami menjadi tahir. Amin. Jemaat kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 39 bait 1. Tuhan bersuara
Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri dan kita akan mendengarkan berita anugerah Tuhan. Pengampunan dan damai sejahtera diberikan Allah bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan tulus dan mau bertobat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya, seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 5, yang demikian bunyi berita anugerah dari Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baru, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyatakan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Oleh sebab itu marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk menerima kehendak Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapa aku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Mari saudara jemaat, kita berdoa mohon kekuatan roh Tuhan untuk memberikan pengertian bagi kita melalui firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa pengasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Di hari sukacita ini Tuhan, ketika kami merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah berita firman Tuhan membuat kami mengerti dengan benar apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami tetap dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, apakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat ia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah kita membayangkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh para murid ketika mereka menyaksikan secara langsung peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kalau kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-10, di sana dikatakan para murid itu menatap ke langit. Mereka melihat secara langsung peristiwa itu. Saya membayangkan saudara, mungkin saja yang ada dalam pikiran para murid saat itu, pertama-tama mereka akan terpukau, mereka akan kagum. Wow, apa yang sedang terjadi? Karena ini bukan peristiwa yang lazim atau yang biasanya terjadi pada saat itu. Atau mungkin juga ada yang berkata, baru 40 hari guru bersama dengan kami setelah peristiwa kebangkitan. Tapi kenapa saat ini dia malah pergi meninggalkan kami? Apa maksudnya? Atau mungkin juga Bapak Ibu Saudara ada yang menginginkan seandainya saya bisa terangkat ke sorga bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak kemungkinan yang ada dalam pikiran para murid saat itu. Tetapi satu hal yang pasti, mereka menyadari bahwa saat itu Yesus telah pergi meninggalkan mereka dan kembali kepada Bapanya. Bapak Ibu Saudara, keterkejutan para murid ketika melihat peristiwa Yesus bagi saya, apapun bentuknya, ini sesuatu yang wajar. Ini respon awal yang itu punya kemungkinan bisa dialami oleh semua orang. Karena mereka bingung, mereka bertanya apa yang terjadi, itu sesuatu yang wajar dalam hidup kita manusia. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu Saudara. Terkadang di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, ketika kita diperhadapkan pada peristiwa-peristiwa yang tidak lazim, yang tidak biasanya bagi kita untuk hadapi, terkadang kita pun bingung, terkadang kita pun bertanya. Misalnya ketika kita harus berhadapan dengan sakit penyakit, kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, ataupun kita berhadapan dengan peristiwa kehilangan orang-orang yang kita cintai melalui kematian, atau yang seperti kita alami saat ini. Kita harus berada dalam kondisi yang mungkin bagi banyak orang tidak merasa nyaman, karena peristiwa yang kita hadapi sampai hari ini bukan sesuatu yang biasanya kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, terkadang ketika kita berhadapan dengan peristiwa seperti ini, kita menjadi terkejut, kita bingung, kita bertanya-tanya apa gerangan yang sedang terjadi. Bahkan mungkin kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa aku mengalami hal seperti ini? Kenapa aku harus berhadapan dengan semua persoalan seperti ini? Namun, sebagai anak-anak Tuhan, seiring berjalannya waktu, saya percaya ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita belajar mengenal kehendak Tuhan, maka kita akan masuk dalam sebuah evaluasi, refleksi diri yang begitu mendalam, melihat ke belakang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Maka saya percaya saudara, akan ada banyak orang yang bersyukur karena kita bisa melihat betapa besar dan kayanya kasih setia Tuhan yang Ia berikan bagi kehidupan kita. Para murid ketika mereka menatap ke langit, ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, mereka belum memahami apa yang sedang terjadi. Meskipun saudara, jauh sebelum peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, sebelum Yesus menjalani peristiwa kematian, Yesus pernah memberikan pernyataan kepada para murid bahwa Dia akan meninggalkan mereka,
tapi Dia akan memberikan roh penghibur, roh penolong yang akan menyertai mereka untuk melanjutkan misi dan visinya untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Namun di dalam semua kebingungan yang dialami oleh para murid, dalam ayat yang ke-10 dikatakan tiba-tiba ya, berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan ayat 11 Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Saudara, kedua orang yang berpakaian putih ini hendak berkata kepada para murid, kenapa kamu lihat Dia? Mereka tidak sedang ingin mengajarkan para murid untuk tidak fokus kepada Yesus. Tetapi kedua orang yang berpakaian putih, yang seringkali diterjemahkan sebagai malaikat, mereka sedang ingin menyatakan kepada para murid agar tidak fokus pada sesuatu yang nantinya tidak akan mereka lihat lagi. Tetapi mereka harus fokus kepada apa yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan berikan bagi mereka. Yesus tidak lagi akan mereka lihat secara kasat mata. Bukan berarti bahwa semua telah selesai. Kenaikan Kristus tidak menyatakan bahwa inilah akhir dari seluruh pelayanan mereka. Tetapi kenaikan Kristus hendak mengajarkan para murid untuk mereka menyadari bahwa ada masa hidup mereka yang akan mereka jalani, di mana mereka mengalami berkat Tuhan yang sesungguhnya di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan 3 hal penting yang menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan para murid, yang saya percaya ini juga menjadi pesan penting dan berkat yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita mengimani peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam iman percaya kita. Hal yang pertama, para murid belajar menghayati kehadiran Kristus bukan lagi secara fisik, tetapi mereka lebih pada menikmati atau mereka menghayati kehadiran Kristus melalui kuasa yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Nah, selama ini Bapak Ibu Saudara, Yesus bersama dengan mereka melakukan pelayanan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, mata jasmani mereka tidak lagi menjumpai Kristus secara fisik. Tetapi mata rohani mereka mulai dilatih untuk melihat, untuk peka melihat kuasa Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan itu sangat nyata kita lihat di dalam pertumbuhan jemaat mula-mula. Saudara, Yesus tidak meninggalkan mereka seperti yatim piatu. Yesus tidak meninggalkan para murid dengan tidak bertanggung jawab. Tetapi kenaikan Yesus ke surga memberi berkat bagi mereka. Ada pendelegasian tugas yang Tuhan berikan kepada para murid. Dia berikan rohnya kepada mereka, rohnya yang kudus kepada mereka untuk menyertai seluruh keberadaan hidup mereka dalam melakukan pelayanan itu. Makanya kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-8, Yesus katakan kepada para murid, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus tidak mereka lihat secara fisik, secara kasat mata. Tetapi mata rohani mereka melihat kuasa Yesus yang memberikan kepada mereka kekuatan melakukan tugas penginjilan. Dan itu dapat kita baca dalam surat-surat Rasul Paulus, surat-surat ataupun kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh para rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang dialami para murid ini pun juga menjadi berkat bagi kita. Hal ini mengajarkan kita sebagai gereja, bahkan juga setiap pribadi yang adalah murid Tuhan, bahwa kita pun tidak lagi melihat Yesus secara fisik, tapi setiap kita yang percaya kepada Kristus diberikan sebuah tanggung jawab. Yesus mendelegasikan tugas tanggung jawab kepada kita untuk memberitakan kebenarannya bagi kehidupan dunia ini. Tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Dengan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan,
supaya orang melihat Kristus di dalam seluruh hidup kita. Dan kita melakukan itu semua dengan kuasa yang Ia berikan melalui kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Tunjukkanlah dirimu padaku, agar aku percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Tuhan, kalau Tuhan ada, sembuhkan saya. Tuhan, kalau Tuhan ada, lakukan sesuatu di atas semua peristiwa yang sedang aku hadapi. Saudara, terkadang kita selalu fokus pada kehadiran Kristus secara fisik. Padahal seharusnya kita meyakini bahwa kuasa-Nya ada dan terus menyertai seluruh kehidupan kita. Saya dulu pernah berpikir betapa enaknya, betapa senangnya orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus ketika Ia ada 3,5 tahun melakukan pelayanan. Betapa enaknya para murid. Mereka bisa melakukan apa saja dan mereka melihat secara langsung apa yang Kristus lakukan. Tetapi saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan, akhirnya saya mengerti, inilah yang Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita, kebahagiaan kita, itulah iman, melihat, percaya meskipun kita tidak melihat. Hal yang kedua yang dialami para murid, berkat yang mereka alami dalam peristiwa kenaikan Kristus adalah mereka belajar mempraktekkan pengajaran Kristus untuk melanjutkan visi dan misinya bagi dunia. Bapak Ibu, kalau kita lihat peristiwa ketika Yesus disalibkan, kita melihat kelemahan para murid. Mereka melupakan apa yang pernah diajarkan Yesus. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengambil jalan keliru ketika Yesus ditangkap. Bahkan ketika Yesus menjalani kematian, Yesus mati, mereka kembali melakukan aktivitas mereka sebagai seorang nelayan. Tetapi pada saat ini, ketika mereka menyaksikan Allah di dalam Kristus memberikan pendelegasian tugas itu kepada mereka, ada kesempatan kedua bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Dan mereka pegang visi dan misi Kristus sampai Ia datang untuk yang kedua kali. Hal ini juga mengajarkan kita sebagai pribadi ataupun gereja, selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita memperbaiki diri, supaya kita dapat menjalankan apa yang menjadi visi dan misi Kristus selama masih ada kesempatan kita hidup dalam dunia ini. Sampai pada akhirnya, seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kita akan bertemu muka dengan Kristus, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, dan hidup bersama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Dan hal ketiga yang menjadi berkat bagi para murid dan juga bagi kita dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, para murid tidak terpaku pada sebuah akhir dari tahap pelayanan, tetapi mereka melihat ada awal dari sebuah tahap yang baru ketika mereka melayani pekerjaan Tuhan. Tahap pertama telah berakhir ketika Yesus ada bersama dengan mereka melakukan pelayanan. Dan saat ini mereka memasuki tahap yang kedua, yaitu bekerja dengan kuasa Allah. Maka saudara, ini juga mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan saat di mana kita semua diajak untuk menyadari bahwa saat ini adalah tahap pelayanan baru yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kita bekerja melakukan pelayanan dengan kuasa Roh Allah yang ada pada kita. Dan seharusnya saudara, ketika kita menyadari hal ini dengan baik dalam kehidupan kita, maka kita akan diberi semangat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kita menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Memberitakan tentang kuasa Kristus kepada orang lain, memberitakan tentang kasih-Nya kepada orang lain, melalui apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita pribadi lepas pribadi. Nggak harus semua orang jadi pendeta, ya, tetapi memiliki jiwa penginjilan, ya. Meskipun kita bekerja di dunia sekuler, tetapi ketika kita menyadari pendelegasian tugas yang Tuhan berikan bagi kita, maka dengan iman, apapun yang kita lakukan,
yang itu seturut kehendak Allah, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus katakan, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Maka firman Tuhan mengajak kita atau mengingatkan kita, apakah sepanjang perjalanan hidup kita, di tengah situasi apapun yang kita hadapi, bahkan di tengah tekanan sekalipun, apakah orang bisa membaca setiap apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kita? Apakah orang bisa merasakan kasih Kristus itu melalui seluruh hidup kita? Semuanya akan bisa kita lalui ketika kita yakin dan percaya semua yang kita kerjakan datang dari pekerjaan Roh Allah. Itu akan memampukan kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkenalkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memelihara kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk ada bersama dalam persekutuan umat Tuhan, saudara bersaudara di dalam Tuhan, melalui ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga di hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami bahwa kami adalah surat Kristus yang terbuka yang harus dibaca dan dilihat oleh semua orang. Itulah berkat anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Karena siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau mau memakai kehidupan kami untuk menyalurkan kasih-Mu kepada dunia ini. Ajarlah kami untuk tetap saling mengasihi, saling menolong, menopang satu dengan yang lain, baik dalam kehidupan kami keluarga, kehidupan kami berjemaat, maupun dalam kehidupan kami bermasyarakat di mana kami ada. Secara khusus ya Tuhan,
di tengah situasi yang sedang kami hadapi bersama saat ini. Ajarkan kami untuk tetap saling menguatkan dalam iman kepada Kristus, agar tidak ada satupun di antara kami yang kehilangan pengharapan dan putus asa. Ajarilah kami juga Tuhan untuk tetap memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami tetap memiliki cara pandang dan sikap hati yang benar di dalam segala situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang selalu Tuhan berikan bagi kami, agar kami meninggalkan segala perbuatan kami yang sia-sia dan hidup menurut perintah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami ya Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti membentuk kami, agar hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami hidup menurut apa kata kami, bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampunilah kami kalau selama ini kami mengabaikan tanggung jawab kami sebagai saksi Kristus. Kami hidup dalam keegoisan. Kami melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, bahkan dalam kehidupan kami bersama sebagai jemaat Tuhan. Mari Bapa, pakailah hidup kami untuk menyatakan kuasa kasih-Mu bagi orang lain. Secara khusus Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan hidup, agar mereka dapat melihat kuasa Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami tetap ingat akan tanggung jawab kami sebagai saksi Kristus. Berkati kami ya Bapa, semua umat-Mu dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, dan selalu ada jalan keluar atas setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi pergumulan kami dan menjadi syukur kami di hari yang penuh sukacita ketika kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Di atas semua permohonan ini Tuhan, kami mohon ampun ya Bapa atas salah dan dosa kami. Dan kami serahkan seluruh pergumulan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita bersyukur kepada Allah, karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela. Sementara kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita mengiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus bahwa kenaikannya untuk memberkati kita semua serta kedatangannya untuk menyatukan kita dengan Allah. Kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan pujian PKJ 92 bait 1 dan 2 di atas bukit yang sepi. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, ibadah kita telah selesai. Selamat merayakan hari kenaikan. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus memberkati.